Layarnya bisa keluar nggak ya? Kayaknya nggak bagus di tengah deh. Mendingan gue di samping kali ya. Mendingan di samping, ngalangin layar gue. Mendingan di samping kayaknya ya. Sorry. Boleh. Gak apa-apa. Oh, nggak apa. Sini aja. Hadapnya sana aja. Sip. Layar bisa ditampilin nggak ya? Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, mudah-mudahan layarnya keluar ya. Tapi tadi asumsinya bahwa yang di depan saya katanya guru sama dosen. Coba gue nanya dulu berapa orang yang guru dan dosen di ruangan ini. 2, 3 orang doang ya. Jadi saya akan merubah topik supaya lebih cocok buat mahasiswa yang mau S2, S3. Tapi tetap guru dosen masuk. Oke. Kalau layar gue nggak keluar. Wah, udah di-share sebenarnya. Hah? Gimana caranya ya? Oh, kok bisa? Nggak gue apa-apain tadi. Oke, ini silakan difoto dulu supaya soalnya URL-nya penting banget sih sebetulnya. Oke, silakan difoto dulu. Yang atas s.id/free OWP ebooks. Oh, nama saya Onowe Purbo ya. Yang atas s.id/free OWP ebooks itu buku-buku banyak tentang AI. Banyak juga buku-buku buat masuk neraka seperti hacking dan teman-temannya. Ada, jangan khawatir. Karena ngoprek sehari-hari kayak gitu. Terus yang di bawahnya itu kalau Intech-Press itu penerbit buku kami di kampus. Kita juga banyak ngelepasin bukunya free. Oke, tapi banyak juga kita taruh di Google Play Store supaya bisa di-download, bayar 20.000, 30.000 per buku PDF bentuknya. Nah, kuliah-kuliahnya kita taruh di sini. Nah, sekarang kita akan ngomongin soal AI-nya karena waktu saya sempit cuma 30 menit. Saya akan masuk ke s.id/free OWP ebooks, enter. Bentuknya adalah Google Drive. Oke, khusus buat topik hari ini lebih ke arah AI. Di sini ada, saya mulai yang buat guru sedikit ya, biar pada panas. Di sini bawah saya gedein. Oke, wala. Ininya nggak kelihatan sekarang. Oke, saya turunin ke bawah dikit. Ini ada buku AI buat SD, SMP, SMA, SMK, dan guru. Kalau kita klik, ini ada 23 buku PDF semua, free. Buat SD mulai kelas 5, kelas 6, kelas 7, 8, sampai kelas 12 AI. Dan ini targetnya siswa SD, SMP, SMA, SMK bisa bikin AI. Oke, jadi agak lumayan. Terutama yang SMK itu pakai bahasa Python, jadi agak susah. Oke, dan di sini ada juga yang bawah nanti ada yang buat guru, itu akan bermanfaat buat dosen juga yang guru. Misalnya bagaimana kita menyiapkan materi, PowerPoint, penelitian, bikin laporan, analisa nilai siswa segala macam pakai AI. AI-nya saya akan rem dulu ke pakai prompt aja supaya anda nggak puyeng kepala. Kalau kita pakai AI, kita bikin AI, kita bikin beneran AI, kita bisa bikin ChatGPT sebetulnya. Nah itu teknik ajar saya sih sampai ChatGPT. Cuman kalau saya ajarin di sini kan pingsan semua. Nggak lucu juga. Oke, jadi kita bisa sampai level itu, kita bisa bikin sampai level itu. Nah sekarang saya akan rem dulu sampai ChatGPT aja ya. Oke. Sekarang saya akan ngasih lihat gimana saya akan lebih fokus ke arah penelitian. Gimana kita bisa melakukan penelitian pakai AI. Prompt doang. Ini akan bermanfaat buat yang ini ternyata dari Cyber University S1 semester 2 ya ternyata. Horor. Hah? Bisa. Iya, bisa. Nggak.
Karena ini S1 semester 2, jadi saya akan ngomongnya enteng banget. Buat teman-teman lain yang lain juga bisa ngelihat teknik manfaatnya. Nah, sekarang saya akan pakai yang sederhana dulu ya. Ini saya kasih demo aja bentuknya ya. Grok, salah satu yang saya suka pakai buat nyari ide adalah Grok. Oke, ini ide. Oke, contoh. Nanti saya ngasih prompt misalnya, jadi kalau waktu penelitian biasanya, langsung dada keluar aja. Bisa ini enggak? Woi, saya buang dulu. Hah? Oh, Groknya. Oke. Biasanya kalau penelitian salah satu adalah kita melakukan gap analysis. Gap analysis kira-kira gini. Di dunia pada penelitian apa aja sih? Kira-kira yang bolong bidang apa? Jadi gap analysis kita bisa pakai yang kayak ginian. Misal, saya melakukan penelitian buat UMKM. Oke. Penelitian apa yang menarik untuk UMKM bidang pertanian di Indonesia misalnya ya. I-nya kurang. Oke. Jadi kita bisa nyari kayak gitu, nanti kita dapetin ide dari sana, nanti pelan-pelan kita bisa drill ke dalam. Oke. Nah, ini udah mulai kelihatan bahan penelitiannya apa, segala macam mulai kelihatan. Oke, konsekuensi dari sini nanti kita harus, misalnya kita fokus ke salah satu hal, kita harus nyari referensi. Sebaiknya referensinya seperti apa? Dapat di mana referensi ini? Di sini tulis lokasinya di mana, kolaborasinya apa, outputnya udah mulai kelihatan. Buat penelitian seperti apa? Ini saran praktisnya. Misal, saya mau melakukan penelitian ini ya, dampak perubahan iklim terhadap UMKM komunitas seperti padi, hortikultur, segala macam. Jadi cuma copy paste aja. Oke. Buku atau jurnal referensi yang mendukung penelitian ini apa? Ini saya pakai Grok ya. Kenapa saya pakai Grok? Soalnya Grok itu versi free-nya, versi gratisnya, dia mengizinkan kita buat nyari referensi ke sekitar 40-50 URL. Jadi dia nggak halusinasi. Masalah utama dengan jurnal, dia suka halusinasi, dia suka ngarang. Dan ini nggak bagus banget kalau ngarang. Jurnal kan harus nggak boleh ngarang ya, referensinya harus benar. Nah, ini mulai kelihatan, mulai bagus nih di sininya ya. Tapi jujur, saya kalau nyari referensi nggak kayak gini sebenarnya. Saya nyari referensi pakai Google Scholar sih. Oke, Scholar, pakai Google Scholar buat nyari referensi. Google Scholar ini saya cari referensinya di sini. Tapi ini setelah paper jurnalnya udah mulai jadi. Jadi saya cari referensinya gini. Nah, sekarang ini beres ya secara umum. Sekarang saya akan misal kita sudah ngotak-atik ngoprek penelitian segala macam dan kita punya data. Saya kasih lihat datanya lah. Oke, ini contoh data ya. Ini kebetulan saya punya data beneran sih, karena kerjanya memang ngotak-atik ngoprek. Oke, ini punya data dan dijamin halal. Kalau kita dapat data, kita pusing sendiri dari data kita. Iyalah. Lupa. Saya tidak install Office di sini. Tidak ada Office-nya. Jadi saya kepaksa harus ngupload ke Google Drive. Jadi saya tidak pakai Office di sini ya, minta maaf. Sorry, jangan masuk ke sini. Google. Oke, ini dia. Saya masukin Google Drive ya. Ini masalah kalau nggak punya. Jadi laptop ini tidak ada Office-nya. Memang tidak dipakai buat kerja, ini laptop cuma buat demo aja. Oke, saya akan upload ke Google Drive. Salah. Jangan diupload kayak ini, kosong. Saya akan baru upload file supaya mulai kelihatan. Oke, saya ada di home. Oke, saya akan turun ke bawah. Tadi filenya adalah UMKM sampel Kota Bekasi. Oke, ini ada sekitar 1000 UMKM datanya. Ini data beneran, bukan data bohongan ya.
saya klik aja biar kelihatan. Ini dari Excel. Kebetulan, ini kalau kita lihat datanya, saya kemarin mengajari teman-teman Kementerian Koperasi sama UMKM untuk analisa data dia pakai AI. Bukan AI sih sebetulnya, pakai machine learning. Jadi subnya AI lah kira-kira gitu. Data kayak gini. Sekarang kita coba lihat pelan-pelan dari datanya ya. Di sini ada nomor, itu bukan informasi. Kita nggak bisa ngolah apa-apa dari nomor. Ada provinsi, semua provinsinya sama, Jawa Barat. Kota Bekasi, Jawa Barat nggak menarik. Kabupaten Bekasi tidak menarik. Kecamatan mungkin akan beda-beda, ada bedanya sedikit satu sama lain. Kelurahan akan ada beda sedikit satu sama lain. Jadi provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan tidak menarik buat dianalisa. Ada mungkin menarik dikit. Oke. Sekarang yang mulai menarik adalah ada modal. Modalnya bervariasi untuk tiap UMKM. Ada mulai beroperasi, ada tahun beroperasi, ada jenis kelamin laki perempuan. Nah ini mulai menarik, ada jenis kelamin, terus ada disabilitas, nggak ada kebetulan tidak ada yang punya disabilitas di sini. Status pengusaha, pemilik atau pengelola, terus di sini ada tingkat pendidikan. Oke, ada skala usaha semua sama, mikro, nggak ada yang menarik di situ. Terus kemudian kategorinya beda-beda, ada yang makan minum, ada yang motor, apa segala macam. Nah yang mulai menarik lagi adalah metode pemasaran. Ada yang digital, ada yang non digital. Yang digital bisa pakai e-commerce dan teman-temannya. Kemudian ada yang pakai teknologi, ada yang enggak. Terus apakah punya laporan keuangan? Ada yang punya, ada yang tidak. Apakah punya izin NIB? Ada yang punya, ada yang enggak. Terus omset. Bayangkan, Anda ngelihat data seperti ini, bisa ngambil kesimpulan enggak? Pasti pusing. Ini cuma 1.000 loh. Kalau di kementerian datanya 60 juta, lebih pusing lagi. Nggak bisa ambil kesimpulan kita. Gimana caranya kita bisa ngambil kesimpulan dari sini? Jadi teknik penelitian yang gombalnya, ini minta maaf gombal banget. Ini harusnya tidak boleh dicontoh, tapi supaya Anda bisa cepat selesai kuliah di Malaysia, saya kasih teknik gombalnya ya. Teknik gombalnya adalah jadi gini. Kalau kita penelitian, yang ditanya adalah ada temuan nggak di situ, itu kan? Dan temuan itu akan masuk ke paper jurnal. Jadi caranya gimana? Ini teknik brengsek sih sebetulnya. Tapi kalau nggak gini penelitian kita jadi lambat banget. Jadi caranya adalah saya akan upload datanya ke ChatGPT. Saya upload, bentar, mana itu datanya? Kita bisa nanya macam-macam dengan ChatGPT ya. Dan nanyanya harus to the point banget. Paling bawah ya, UMKM sampel Kota Bekasi ini yang tadi saya upload. Oke, ini data diupload. Oke, udah diupload. Pertanyaannya, ini brengsek sih pertanyaannya. Ini pertanyaannya supaya penelitiannya cepat banget. Oke, pertanyaannya adalah ada novelty apa saja di file yang saya upload. Brengsek sih. Tapi kalau nggak gitu mah lambat penelitian. Kenapa kita perlu kayak gitu? Supaya kita nyarinya jadi cepet. Kalau enggak kita nyarinya lama banget. Kita harus jalanin program machine learning lah apa segala macam. Lemot. Jadi teknik yang paling brengseknya adalah kita upload aja makhluk ini, selesai. Oke, nanti dia nulis nih, dia lagi analisa ya. Minta maaf ini lagi saya set supaya si ChatGPT nyari datanya analisanya dalam. Konsekuensi dia nyari data dalam, dia akan lebih lambat proses. Kalau saya ganti jadi instan aja ini ya. Ini bisa ganti instan. Untuk demo lah instan aja lah ya biar cepet lah. Diulang ya. Kayaknya harus diulang ya. Ini kayaknya cepet nih. Oh dia ngulang sendiri, oke. Nah kira-kira gini, jadi kalau setelah dia mulai keluar, logika berpikirnya pas mulai keluar, kita bisa tahu novelty apa aja yang ada di dalam data ini. Nah nanti kita bisa fokus, supaya penelitian kita lancar, biasanya kita harus dapetin kalau untuk satu paper jurnal misalnya ya, paling enggak kita butuh sekitar 3-4 novelty satu paper jurnal. Kemungkinan di data ini kita dapetin lebih dari 3-4 novelty. Jadi supaya selamat bisa masuk Q1,
kita harus dapat segitu banyak novelty-nya. Nanti dari situ kita mainnya prom banget ya, di prom, cuma nanti sebetulnya metode penelitiannya nggak boleh full prom. Jadi cara gombalnya kira-kira gini, dia akan ngasih tahu novelty lu ini, beres. Dari situ kita akan nge-prom lagi, tolong dong nanti hasil penelitiannya apa, bisa ke hasil langsung ya. Hasilnya apa, langsung keluar hasilnya, grafiknya kayak gimana, tabelnya keluar, udah. Saya biasanya nge-prom balik, oke, supaya dapat hasil ini saya harus pakai metode apa nih buat analisa. Nah, dia keluarin metode kan. Metodenya biasanya pakai SPSS lah, pakai statistik, pakai apa segala macam, itu harus dikerjain juga. Jangan full ngandelin AI, nggak baik soalnya. Terlalu cheatingnya keterlaluan. Ya walaupun kita emang suka cheating, tapi yang jangan cheating banget lah ya. Jadi hasil dikeluarin, nanti metode kita keluarin juga, kita prom juga, metodenya dapat. Nah ini udah mulai dapat novelty nih ya. Kita lihat cepat aja ya, ada satu novelty, oke, dua novelty, kesenjangan antara UMKM yang legal sama bukan ilegal ya, maksudnya punya izin sama tidak punya izin. Tapi ini masalah besar sebetulnya dari sisi kebijakan pemerintah, masalah besar, karena ternyata dari 1000 UMKM hanya 20 yang punya izin. Masalahnya adalah apa? Dengan 20 ini kita nggak bisa minta pinjaman modal apa segala macam, jadi susah karena mereka tidak punya legal gitu ya. Terus di sini ada juga masalah digitalisasi, dan ternyata hanya 24 yang punya kemampuan digital sama e-commerce, sebagian besar tradisional. Terus di sini juga ada keuangan, laporan keuangan hanya sedikit. Ini kalau dilihat kayak gini ngeri loh, kita bangsa Indonesia ngeri banget. Terus ternyata sebagian besar didominasi oleh kaum wanita, laki-laki dikit. Laki-laki tidur doang kerjanya, perempuan yang kerja. Bohong ya, tadi bohong ya. Terus UMKM mikro dominasi sektor perdagangan. Terus ini perhatiin udah 7 nih, novelty-nya 7 di sini. Kita butuh cuma 3-4 novelty untuk satu paper jurnal. Misal kita ambil satu novelty aja ya, novelty gombal aja ya, misalnya gender lah, paling asik tuh gender. Nih ya, dominasi pengusaha perempuan, kita bisa ambil. Nih, klik kanan copy. Oke, saya pengen analisa ini bentuknya apa sih hasil dari file tadi. Jadi saya bisa gini, buatkan hasil penelitian. Ini nggak bagus sebetulnya, maksudnya kita langsung hasilnya apa sih, harusnya nggak gitu ya. Tapi ya supaya kita dapat hasil langsung ya gini, hasil penelitian untuk menjelaskan novelty ini titik 2. Oh jangan kayak gitu ya, ditambahin ya, hasil penelitian lampirkan gambar tabel yang meyakinkan, misalnya untuk jurnal Q1 langsung ditargetin Q1, walaupun nanti kita masukinnya ini buat yang semester 2 di S1. Di jurnal ada banyak tingkatan jurnal, tingkat kesulitannya. Yang Q1 itu adalah jurnal yang paling susah. Oke, kita nulis kita melakukan penelitian buat paling susah, tapi nanti masukinnya ke yang paling mudah nggak masalah. Tapi paper kita kualitasnya bagus banget. Untuk menjelaskan novelty ini saya kontrol paste di situ. Oke, langsung keluar. Nanti dia akan analisa itunya, dan dia akan keluarin grafik apa segala macam. Kita bisa prom macam-macam dari sini sih. Sarannya kita prom dulu untuk dapat hasilnya seperti apa, grafik-grafiknya yang seperti apa, pakai AI kayak ginian. Dari situ nanti kita bisa analisa lebih lanjut. Kita mau fokus yang mana. Jadi kita analisa semuanya pakai prom semua sih, gitu. Ini saya gombalin dulu ya. Coba saya gombal sedikit aja. Ini bisa nebak nggak? Kira-kira penghasilan tadi banyaknya perempuan ya, UMKM. Kira-kira penghasilannya gede mana? Perempuan apa laki-laki? UMKM perempuan atau laki-laki yang penghasilannya lebih banyak per bulan? Bisa nebak?
Laki apa perempuan yang duitnya lebih kencang? Perempuan ya? Oke, siap. Kita coba lihat ya. Ini kan insting. Insting kita bilang, oke, sebagian besar UMKM perempuan. Insting kita bilang kemungkinan perempuan penghasilannya lebih besar daripada laki-laki. Itu insting. Kita yang namanya penelitian, kita harus dari data. Nah, data ngomongnya seperti apa nanti kita bisa explore. Tapi kira-kira dari sini ini yang kita lihat di depan, ini adalah udah mulai isi bab hasil penelitian. Ini kelihatan sebagian besar adalah eceran, sebagian besar lagi akomodasi minuman, pengolahan dan sebagainya. Kelihatan ya. Terus yang punya NIB hanya 1,2%, laki-laki punya NIB itu izin usaha, laki-laki. Terus ini, nah sekarang ini bisa copy paste, udah mulai bisa dimasukin dalam hasil penelitian. Kalau mau global lagi, ini iseng saya tadi ya. Kira-kira penghasilannya mana? Buat grafik income rata-rata UMKM laki-laki laki-laki versus perempuan. Oke, grafik income-nya tadi bilangnya perempuan. Nah, ini kelihatan di sini ada codingan Python. Ini masuknya ke metode penelitian. Waktu nggak kebaca, Kejawaban tuh berdirinya dari gue. Berapa menit? Habis? 5 menit lagi? 5 menit lagi, oke. Nah, ini masuknya ke metode penelitian. Jadi waktu nge-prompt kita akan dapat semuanya sih, hasilnya dapat, metodenya apa. Setelah metode sama hasil dapat, kita bisa turun ke bawah lagi. Minta maaf. Tadi asumsi kita perempuan penghasilannya lebih banyak, tapi kenyataan hidupnya tidak seindah itu. Ternyata laki-laki duitnya lebih banyak daripada perempuan. Minta maaf ya. Ini data ya. Data ngomongnya seperti ini. Nah, hal mindset seperti ini yang perlu kita bangun dalam kepala. Nah, kemudian setelah ini mulai jadi, ini karena waktunya cuma 5 menit, saya kasih ini aja ya. Bukunya silakan dibaca di sini. Saya ulang alamatnya s.id/free OWP ebooks. Saya ulang ya, S atau masuk sini lah biar kebayang. Silakan difoto lagi, s.id/free OWP ebooks. Dalamnya ada 50 atau 60 buku, nggak tahu, lupa lah, banyak banget bukunya. Pakai prom bikinnya, satu buku rata-rata saya butuh waktu sekitar sehari selesai, sekitar 300-an halaman, satu hari selesai pakai prom semua. Tapi teknik nulis bukunya harus benar ya, kalau nggak dia halusinasi ya. Nulis paper jurnal juga sama. Perhatiin waktu saya bikin segala macam, saya ngupload file itu jadi referensi. Karena saya upload file, dia tidak halusinasi, gitu ya. Kalau kita nggak upload file, datanya suruh AI yang nyari, pasti halusinasi, jadi kacau semuanya, gitu ya. Nah, sekarang saya kasih lihat dulu bukunya buat penelitian dan sebagainya. Ada di sini sih sebenarnya. Di sini coba saya cari ya. Ctrl F penelitian dosen. Saya pakai kata-kata dosen lah. Ini ada panduan riset praktis dosen. Silakan. Ini buat dosen yang S2 S3, di sini ada panduan praktis riset dosen ada. Kalau buat kampus di sini juga ada OBE, Outcome Based Education, ada, ini buat kampus. Terus juga buat jurnal juga ada, teknik cepat menulis buku sama jurnal. Di sini ada teknik cepat menulis jurnal juga ada. Oke, silakan diambil. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada apa-apa silakan email saya di sini ono@indo.td atau ono@ittshcd. Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada panitia. Thank you. Terima kasih Pak Endo.